Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Alvaris dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Langsung saja kepada jawaban pertama, yaitu filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai proses menyeluruh untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Konsep ini berpengaruh langsung terhadap praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, di mana proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi berfokus pada pembiasaan spiritual dan juga moral, serta pembentukan akhlakul karimah. Guru atau pengajar berperan sebagai teladan atau uswah hasanah, sementara peserta didik dibimbing agar memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak, sehingga pendidikan menjadi sarana pembentukan kepribadian Islam secara utuh. Contoh konkretnya terlihat pada praktik pendidikan di pesantren yang menerapkan metode seperti bandongan dan sorogan dalam kajian-kajian kitab kuning, yang tidak hanya menekankan kepada pemahaman ilmu, tetapi menekankan kepada aspek adab terhadap guru dan sesama teman. Nah, di madrasah, pengaruh filsafat pendidikan Islam ini tampak dalam integrasi antara kurikulum umum dan nilai-nilai keislaman, seperti pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan tahfiz Al-Quran, serta penanaman karakter dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam ini membentuk budaya pendidikan yang religius, berkarakter, dan berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Jawaban nomor 1 ini saya ambil dari jurnal karya Sarbaini, Lisa Chandrasari, Zulmukim, dan Muhammad Zalnur tentang analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam di pesantren madrasah dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Lalu untuk jawaban yang kedua, yaitu filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat, ya. Kedua filsafat ini memiliki kedudukan yang sama sebagai landasan berpikir dalam merancang sistem pendidikan, tetapi keduanya berbeda dalam orientasi dasar. Filsafat pendidikan Islam ini berlandaskan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, yang menempatkan tujuan pendidikan pada pembentukan manusia yang sempurna atau insan kamil. Sedangkan filsafat pendidikan Barat ini lebih berakar pada rasionalitas, humanisme, dan empirisme. Dengan tujuan utamanya mengembangkan potensi individu, kebebasan berpikir, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kelebihan filsafat pendidikan Islam dalam konteks pendidikan Indonesia adalah kemampuannya membentuk karakter dan moral peserta didik secara kuat, sehingga relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional yang menekankan pendidikan karakter. Namun kekurangannya terkadang terletak pada implementasi yang masih cenderung tradisional dan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains modern. Di sisi lain, filsafat pendidikan Barat ini unggul dalam pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, kritis, dan berbasis penelitian, sehingga mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan di abad 21 ini. Namun kelemahannya dari pendidikan filsafat Barat ini, dia cenderung mengabaikan aspek spiritual dan moral, sehingga mempelajari pendidikan filsafat Barat ini harus dibarengi dengan nilai-nilai keagamaan lainnya, gitu. Jawaban nomor 2 ini saya ambil dari jurnal Abu Dinata tentang pemikiran pendidikan Islam dan tantangan modernitas, serta Muhaimin dalam jurnalnya yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia. Lalu jawaban yang ketiga adalah kerangka kerja filsafat pendidikan Islam pada dasarnya menggambarkan ruang lingkup yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu ontologi tentang hakikat, epistemologi tentang sumber ilmu,
serta aksiologi. Nah, dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman, tetapi juga wahyu, sehingga proses pendidikan itu harus mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, sementara itu tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus mempertimbangkan beberapa elemen penting, yaitu tujuan pendidikan yang jelas, materi atau isi kurikulum yang terintegritas antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan yang terakhir adalah peran pendidik sebagai teladan moral dan fasilitator pembelajaran. Dan tak lupa juga evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Nah, dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut, kurikulum pendidikan Islam dapat menghasilkan sistem pendidikan yang holistik atau menyeluruh, relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jawaban nomor 3 ini saya ambil dari jurnal karya Omar Muhammad At-Taumi yang berjudul Falsafah Pendidikan Islam, dan jurnal dari Lama Yulis tentang metodologi pendidikan agama Islam. Lalu jawaban nomor keempat adalah dalam konteks ontologi pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam pada saat ini, seperti krisis moral, rendahnya daya saing, dan adanya pemisahan ilmu dengan ilmu agama dan ilmu dunia itu. Nah, dengan merancang sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan spiritualitas. Nah, lembaga pendidikan perlu menegaskan kembali tujuan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan insan kamil, sehingga seluruh aktivitas pendidikan diarahkan pada pengembangan kepribadian yang utuh, bukan sekedar pencapaian nilai akademik. Penerapan konkretnya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kurikulum yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga peserta didik tidak mengalami pemisahan antara keduanya. Selain itu juga proses pembelajaran harus mengedepankan keteladanan guru, pembiasaan akhlak, serta pendekatan yang aktif dan konseptual agar mampu menjawab perkembangan zaman. Nah, tantangan modern seperti perkembangan teknologi juga dapat direspon dengan memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran yang tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Dengan begitu, prinsip ontologi pendidikan Islam ini mampu menjadi solusi dalam membentuk lembaga pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Jawaban ini saya ambil dari jurnal Hasan Nanggulung tentang asas-asas pendidikan Islam. Jawaban nomor 5 adalah epistemologi pendidikan Islam memiliki urgensi yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan sumber, cara memperoleh, dan validitas ilmu dalam proses pendidikan. Dalam Islam, ilmu tidak hanya bersumber dari akal dan pengalaman empiris, tetapi juga dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini memastikan bahwa proses pendidikan tidak terjebak pada sekedar rasionalitas semata, tetapi juga dibimbing oleh nilai-nilai ilahiyah. Dengan epistemologi yang benar, pendidikan Islam mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami ilmu secara utuh, tidak hanya benar secara logika, tetapi juga bernilai dan bermakna secara spiritual. Kontribusi epistemologi pendidikan Islam terdapat pembentukan masyarakat yang lebih baik terlihat dari kemampuannya melahirkan individu yang berilmu sekaligus berakhlak. Sistem pengetahuan yang terintegrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman akan menghasilkan pola pikir yang seimbang, kritis dalam berpikir, namun tetap beretika dalam bertindak. Nah, jawaban ini saya ambil dari jurnal tentang pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenial, karya Aziumardi Azra.
Lalu jawaban yang keenam yaitu aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai, tujuan, dan orientasi pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, dalam praktik di lembaga seperti madrasah atau pesantren sudah terlihat melalui penekanan pada pendidikan karakter, pembiasaan ibadah, dan penanaman nilai-nilai moral. Tetapi tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya integrasi antara nilai-nilai tersebut dengan kebutuhan zaman, seperti penggunaan teknologi, keterampilan berpikir kritis, dan daya saing global. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terdapat beberapa pendekatan yang paling efektif. Di antaranya, pendekatan integratif, yaitu menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang, agar peserta didik memiliki wawasan luas tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual. Lalu pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga lebih relevan dan adaptif. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut efektif karena mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, mencegah nilai-nilai dasar Islam dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang secara pribadi gitu, yang soleh secara pribadi, tetapi kompeten dalam berkontribusi untuk masyarakat modern ini. Nah, jawaban ini saya ambil dari jurnal Afnan Raudah tentang aksiologi pendidikan Islam, etika, moralitas, dan modernisasi beragama. Lalu jawaban yang ketujuh ialah rancangan program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan, berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Karena itu, program pendidikan dirancang untuk membentuk insan kamil, yaitu individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Nah, dari hal ini menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, pembinaan karakter, serta penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada dunia tetapi juga akhirat. Komponen utama dalam program ini meliputi beberapa aspek penting, yang itu pada tujuan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan keimanan, akhlak, dan kompetensi peserta didik secara holistik. Lalu kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum sehingga tidak terjadi dikotomi. Lalu metode pembelajaran yang variatif seperti keteladanan, uswah hasanah atau pembiasaan, diskusi kritis, dan pembelajaran kontekstual. Nah, dengan rancangan-rancangan tersebut, program pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Hasil yang diharapkan adalah lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, serta adaptif terhadap perubahan, dan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban. Jawaban ini saya ambil dari jurnal yang berjudul tentang pendidikan agama Islam, kajian perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, karya dari Rohsihin Mansur. Lalu jawaban yang terakhir, nomor 8, yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang inklusif dan adil. Karena Islam pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan dalam Islam itu tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status, melainkan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, dengan landasan tersebut, filsafat pendidikan Islam ini dapat menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan yang memberikan akses luas, menghargai perbedaan, dan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dan bermanfaat. Nah, peran tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa implementasi konkret. Misalnya, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren membuka akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu melalui program beasiswa atau subsidi pendidikan. Selain itu, penerapan pembelajaran yang inklusif juga terlihat dalam pendekatan yang
menghargai perbedaan kemampuan peserta didik seperti penggunaan metode pembelajaran diferensiasi dan pembinaan individual. Nah, dengan begitu filsafat pendidikan Islam berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya demokratis secara struktural, tetapi juga berkeadilan secara substantif. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu saja, tetapi juga media untuk membangun masyarakat yang saling menghargai, berkeadilan, dan berkeadaban. Jawaban ini saya ambil dari Juma Muhaimin tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, serta jurnal dari Filsafat Pendidikan Islam karya Ahmad Tafsir. Mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.